Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang perlu kita perhatikan dan kita jadikan sebagai cermin dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita masing-masing, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, dari sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb.
yang artinya kurang lebih ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad atau tubuh seorang manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh seorang manusia tadi akan menjadi ikut baik. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal daging yang terdapat di setiap tubuh seorang manusia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud ialah hati seorang manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, arahan yang sangat bermanfaat untuk kita. Ternyata hati seorang manusia memiliki pengaruh yang sangat besar. Bisa dikatakan hati seorang manusia ini sebagai pemimpin seluruh anggota tubuh, baik kedua mata kita, kedua telinga kita, lesan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh bisa dilihat baik ataupun rusaknya melalui hati seorang manusia. Oleh sebab itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya setiap hari harus dan wajib lebih mementingkan kesehatan hatinya dibandingkan kesehatan fisiknya. Walaupun dua-duanya sangat penting, namun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis tadi, kesehatan hati, baiknya hati, hidupnya hati seorang manusia jauh lebih penting dari segala-galanya. Karena itu yang menentukan perilaku kita baik ataupun buruk. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan kepada seluruh hambanya, khususnya orang-orang yang beriman, supaya senantiasa hati mereka hidup. Karena apabila seorang yang beriman hatinya selalu hidup, maka segala peringatan yang akan Allah berikan selanjutnya akan bisa bermanfaat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu apabila kamu sampaikan di hadapan orang yang masih ada keimanan, yang hatinya masih hidup, niscaya akan bisa memberikan manfaat. Coba sebaliknya, bagaimana para Rasul alaihi wassalatu wassalam, baik yang pertama sampai yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala seruan mereka diabaikan, tidak dipedulikan oleh orang-orang kufar karena hati mereka yang sudah bermasalah. Maka kalau seseorang memberikan nasihat kepada yang lain hatinya rusak,
Contohnya, mohon maaf, orang-orang kafir itu seperti Allah umpamakan seorang penggembala berteriak di hadapan hewan yang dia pimpin, yang dia arahkan. Ternyata hewan-hewannya nggak mau dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun." Kita perhatikan bagaimana perumpamaan yang Allah beri supaya menjadi pelajaran untuk kita. Mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir di saat kamu berikan peringatan kepada mereka, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma', ialah seperti seseorang penggembala berteriak di hadapan binatang-binatangnya. Seorang penggembala mengarahkan, jangan di situ tapi ke sana, tetapi binatangnya enggak peduli. Bima la yasma', dia enggak mau dengar. Akhirnya illa du'a wa nidaa, seruan dan panggilan tadi enggak berguna. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Orang yang hatinya mati pasti akan ada dalam 3 keadaan. Na'udzubillah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama summun, yang kedua bukmun, yang ketiga apa? Umyun. Summun itu tuli, nggak bisa mendengar. Bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyun adalah buta, nggak bisa melihat. Memang fisiknya, telinganya normal, mulutnya juga apa? Normal. Kedua matanya juga sangat jelas melihat secara fisik. Namun ketika hati seorang manusia ditutup dan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah umpamakan dia buta, tuli dan bisu. Bagaimana mungkin peringatan Al-Qur'an, demikian juga As-Sunnah bisa bermanfaat untuk dia? Na'udzubillah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus meneruslah, jangan pernah bosan. Kita melakukan segala hal, berusaha semaksimal mungkin supaya hati kita selalu hidup. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit di dalam hati kita, lama kelamaan akhirnya Allah matikan. Karena tinggal laku kita sendiri. Dampaknya sangat besar. Segala peringatan tidak akan bisa bermanfaat. Demikian juga seorang manusia yang hatinya mati nggak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro menikmati ibadah, nyembah Allah saja susah, ya enggak? Sebagaimana orang-orang kufar selalu diseru dan dipanggil oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau karena hatinya mati. Sekarang hati yang sakit saja, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak akan bisa menikmati ibadah, apalagi kalau sudah apa? Mati. Oleh sebab itu kita koreksi diri kita. Kalau di saat kita lagi sholat merasa terbebani, lagi puasa merasa disiksa, lagi baca Al-Quran nggak betah, berarti hati kita sakit karena nggak bisa menikmati apa? Ibadah. Apabila sakit ini dibiarkan, tentu endingnya ialah mati. Akhirnya kita tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Memang menjaga fisik kita perkara yang sangat penting supaya kita tetap sehat, ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya kan? Kemudian dengan mengatur istirahat kita sehingga fisik kita, jasad kita, tubuh kita sehat walafiat, sangat penting. Namun apakah ada kesadaran pada diri kita bahwa menyehatkan hati supaya tidak mati jauh lebih penting? Perumpamaannya begini Bapak Ibu. Orang yang lagi sakit saja secara fisik dan jasadnya, apabila makan makanan enak tidak akan terasa enak. Misalkan seseorang suka makannya seafood, ya, makanan favoritnya apa? Seafood misalkan. Tapi kalau lagi sakit, meskipun disuguhkan udang, saus tiram, kepiting, terus apa lagi, ikan, ya, terasa seperti makan daun pepaya, pahit semuanya, nggak bisa menikmati. Kemudian kita tanyakan kepada dia yang sakit, minuman favorit kamu apa? Saya biasanya sih jus durian, gitu. Langsung dihadirkan jus durian. Yang lainnya lagi, saya biasanya jus alpukat, langsung dihadirkan. Tapi begitu diminum, karena dia lagi sakit, ya kayak minum jamu brotowali kan gitu. Aduh, pahit semuanya. Begitu juga hati seorang manusia. Kita tidak bisa menikmati ibadah Bapak Ibu sekalian. Selama hati kita sakit, nggak akan bisa menikmati ibadah. Dan nanti kalau dibiarkan akan mati. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan harus dicegah. Katanya pencegahan lebih mulia daripada apa? Pengobatan. Kenapa kita selalu olahraga? Karena mencegah dari hal-hal yang menimbulkan nanti sakit. Tetapi kita nggak pernah mencegah untuk memperbaiki dan menyehatkan hati kita. Dari sinilah para ulama salaf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat mengkhawatirkan tentang keadaan hati mereka, karena dampaknya begitu besar. Di antara dampak buruk seorang manusia yang hatinya kalau sudah mati, maka tidak akan diijabahi doanya dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dampak yang sangat buruk. Setiap mukmin dan mukminah berharap kalau berdoa dikabulkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kisah ya Bapak Ibu. Ini pelajaran yang sangat penting karena berkaitan dengan pembahasan kita banget gitu. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyatul Auliya atau Hilyatul Auliya menyebutkan kisah dari seorang ulama yang hidup di masa tabi'in. Ulama ini ialah rekan atau teman karibnya Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Demikian juga Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Beliau bernama Ibrahim bin Adham. Kunyah beliau Abu Ishaq rahmatullah alaih. Seorang ulama tabi'in yang dilahirkan di tanah suci, kota Mekah Al-Mukarramah. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullah alaih. Waktu itu kedua orang tuanya haji, berangkat dari negeri Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kebetulan ibu dari Imam Ibrahim bin Adham waktu itu hamil, ya. Ketika berhaji di sana sampai lahiran di sana, lahirlah sosok anak yang sangat mulia nantinya.
yaitu Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Beliau pernah belajar di berbagai macam negeri dari ulama-ulama besar, di antaranya di negeri Basrah. Kalau Basrah sekarang ialah Irak ya. Maka di saat beliau berada di negeri Irak, dikisahkan oleh Imam Abu Nu'aim al-Asbahani, marra Ibrahim bin Adham fi suqin min aswaqil Basrah. Ketika suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham melewati salah satu pasar dari pasar-pasar yang ada di negeri Basrah. Karena ini ulama besar ya di zamannya, ternyata mampir ke pasar gitu kan. Maka orang-orang kan kaget. Fajtama'a ilaihin nas. Orang-orang yang ada di pasar langsung bergegas berkumpul menghampiri siapa? Sang imam ini, yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Aba Ishaq, malana nad'u Allah tabaraka wa ta'ala fala yustajabu lana. Kami memiliki masalah. Kenapa ya? Kami sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dikabulkan untuk kami. Setahu kami, kata penduduk Basrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Pemahaman ayat ini sangat jelas, siapa yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Basrah waktu itu, mereka berdoa kepada Allah, kenapa tak kunjung datang pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala? Mumpung ini ada ulama besar, ayo kita tanyakan. Kan begitu kalau bahasa sekarang. Ternyata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengembalikan permasalahan ini dengan keadaan hati mereka, para penduduk Basrah. Faqala, beliau menjawab, ya ahlal Basrah, wahai para penduduk Basrah, qad matat qulubukum bihadhil asya. Sungguh kalau begitu hati kalian berarti sudah mati karena beberapa perkara ini. Beliau sebutkan waktu itu sekitar 10 perkara yang menyebabkan hati seorang manusia mati sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena 10 ini terlalu banyak ikhwah, waktu kita tidak akan cukup dibahas satu persatu. Mungkin kita akan bahas beberapa saja. Apabila ada di antara kita yang mau melihat athar tersebut, maka kembalilah kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani, yaitu kitab Hilyatul Auliya. Beliau sebutkan perkara yang pertama yang menjadikan hati seorang manusia mati sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, araftumullaha wa lam tu'addu haqqah. Kalian sudah mengenal Allah namun tidak mau menunaikan haknya. Ini jelas hati orang pasti akan mati apabila sudah kenal Allah Subhanahu wa taala tetapi mengabaikan hak-hak yang harus dia tunaikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian
lahir sudah dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan sudah mengenal Rabb kita itu siapa. Namun yang jadi permasalahan bagi kita, jarang untuk memprioritaskan di dalam hidup kita hak Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersama kehidupan dunia, sehingga melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ketika kita sibuk dalam aktivitas kita masing-masing, baru sebentar Allah panggil untuk menuju sholat saja, sudah mulai beberapa alasan yang kita kemukakan. Entarlah, tanggung. Iya, saya juga entar sholat, nanti, dan begitu seterusnya. Bagaimana hati kita akan sehat, Bapak Ibu? Memprioritaskan hak Allah aja kagak. Padahal kita sudah sampai dalam titik yang sekarang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah beri kepada kita. Saking banyaknya tidak akan mungkin bisa kita hitung. Namun giliran Allah Subhanahu wa taala meminta satu hak. Ayo datang. Tinggalkan aktivitas kalian. Menujulah kepada salat. Sebentar saja. Seperti yang Allah contohkan dalam surat Al-Jum'ah. Allah itu enggak berharap begitu kita melaksanakan salat Jumat terus berdiam diri di masjid. Tetapi Allah berfirman, wa idza qudiyatis shalah, kalau salat Jumat sudah kalian kerjakan, bagaimana? Fantashiru fil ard, silahkan nyebar lagi. Berarti Allah Subhanahu wa taala hanya ingin waktu sebentar saja. Itu sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita prioritaskan. Kenapa? Selalu kita jawab begitu mendengar panggilan Allah, entar saja, tanggung, dan seterusnya. Sampai banyak di antara kaum muslim yang namanya menunda-nunda waktu sholat perkara yang biasa. Benar nggak? Sholat zuhurnya dimepetkan ke asar, sekitar jam 2:30 lah gitu. Jadi setelah zuhur kan nunggu sekalian apa? Asar gitu. Kemudian sholat asarnya dimepetkan ke maghrib. Sholat maghribnya dimepetkan ke isya. Sholat isyanya setelah sampai rumah dari pulang kerja. Ternyata macet. Jam 11 malam baru sholat apa? Isya. La ilaha illallah. Gimana hati kita akan sehat kalau kehidupan kita terus menerus demikian? Araftumullaha walam tu'addu haqqa. Kalian sudah kenal Allah, kenapa tidak mau menunaikan haknya? Maka memprioritaskan hak Allah sebab utama menyehatkan hati Bapak Ibu. Sudah, tinggalkan saja segala aktivitas kita. Mau berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari kehidupan dunia? Sampai mengorbankan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini baru masalah salat, belum masalah-masalah yang lain dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baru masalah salat aja sudah susah. Sementara kecintaan kita terhadap agama ini menurut pendapat Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih ialah sesuai dengan kadar kita mengagungkan salat kita. Kalau seseorang tidak mengagungkan sholatnya, berarti disitulah kadar kecintaannya dia terhadap apa? Islam. Al-Imam Ahmad pernah berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ad-Dahabi rahmatullah alaih, innama qadruhum lil Islam hadduhum lis shalah. Ukuran seberapa besar kecintaan seorang hamba terhadap Islam bisa dilihat bagian dia ketika menjalankan sholat 5 waktu. Apa yang dia lakukan? Kalau dia menganggap besar, mengagungkan sholat 5 waktunya, selalu mengutamakan,
berarti kecintaan dia terhadap agama Islam begitu mendalam. Tetapi kalau dia meremehkan, menganggap ringan, menyepelekan, maka kecintaannya dia terhadap Islam sangatlah kecil. Seringkas itu yang dipahami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman azzani wa azzakumullah, mari kita belajar terus menerus. Apapun aktivitas kita, kalau sudah terdengar panggilan Allah, berhenti. Ya. Jangan dilanjut. Mau keuntungan berapa? Allah Subhanahu wa taala kok sampai kita di nomor 11 kan gitu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menghentikan aktivitasnya kalau terdengar panggilan Allah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih melalui Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita bagaimana kebiasaan baiknya Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi mihnati ahli wa idza hadaratis salat kharaj ila salah. Rasulullah itu sosok manusia yang selalu membantu pekerjaan istrinya. Namun begitu beliau mendengar waktu sholat dikumandangkan oleh seorang muadzin, kharaj ila shalah, langsung tinggalkan aktivitasnya dan keluar menuju apa? Menuju sholat. Ini ta'limun nabawiyah, pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seberapa penting aktivitas kita. Lebih pentingan mana dengan memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk menjaga hati kita, Bapak Ibu. Semakin kita menyepelekan hak Allah, maka akan semakin sakit hati seorang manusia dan nanti naudzubillah akan mati. Setelah mati, bagaimana akan diijabahi doa kita? Menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Ada di antara kita yang sedang melakukan aktivitas kerjaan kita masing-masing, terdengar adzan langsung diberhentikan. Harus ya. Kalau misalkan kita kurang, harus ditinggalkan. Ada seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Maimun Al-Marwazi. Beliau itu ahli hadis, profesinya tukang bangunan. Sering dapat borongan gitu. Ya namanya proyek bangunan kan besar enggak? Besar gitu. Diceritakan oleh para ulama beliau kerjaannya demikian. Namun di saat beliau dalam aktivitasnya mendengar panggilan Allah langsung ditinggalkan dan menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Kalau kita ingin hatinya hidup, terus prioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut saya Allahu taala alam bisawab, tergantung dari kita memprioritaskan sebesar apa dari hak Allah. Masalah alasan sibuk, kurang sempat, tanggung, itu cuma di bibir saja. Intinya ialah seberapa besar Anda memprioritaskan gitu. Kalau sudah ada dalam hati kita memprioritaskan, insya Allah akan bisa. Ya antum kalau dipanggil oleh atasan, ayo sekarang rapat. Tapi kan bos hujan, nggak mau tahu sekarang rapat. Karena antum prioritaskan. Meskipun hujan, petirnya cedar. Berangkat enggak? Berangkat. Karena kita takut kehilangan kerjaan. Bos bilang kan ada jas hujan bagi yang nggak punya mobil. Udah sekarang rapat. Akhirnya langsung intinya siap jawabannya kan gitu.
Ya enggak? Begitu juga di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita prioritaskan apapun rintangannya akan kita lewati. Apapun rintangannya. Berarti tergantung apa? Prioritas kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang menjadikan hati seorang manusia itu akan mati menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kenapa kalian tinggalkan sunnah beliau? Dan ini PR buat kita. Yang selalu kita pentingkan ialah pengakuan melalui bibir kita masing-masing. Aku cinta terhadap Nabi, aku sayang terhadapnya, aku mencintai sepenuh hati aku, dan seterusnya. Ternyata realisasinya, pembuktiannya nihil kita itu. Karena pembuktian kita cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendahului kita nggak sezaman, harus mengikuti sunnah beliau. Itu bukti yang paling besar. Maka beragamalah sesuai dengan sunnah beliau. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Semakin orang beragama dengan perasaannya, dengan akalnya, dengan logikanya, dengan adat istiadatnya, meninggalkan sunnah Rasulullah, semakin hatinya menjadi sakit. Pasti itu. Dia nggak sadar, karena dengan itu dia akan numpuk beberapa penyimpangan-penyimpangan syariat. Dan itulah yang menyebabkan hati seorang manusia berpenyakit dan lama-kelamaan akan mati. Karena kesalahan tata cara beragamanya dia. Maka ngikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti benar. Ambillah pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam beragama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat itu murid-muridnya Rasulullah. Mereka ini alumni madrasah kenabian, nggak mungkin salah belajar. Titel mereka pun paling tinggi, radhiyallahu taala anhum wa radu'an, yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Lebih tinggi dibandingkan profesor, doktor, lebih tinggi dibandingkan S1 sampai S7, nggak ada ya itu ya. Lebih tinggi titelnya mereka itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti mereka nggak bakalan salah belajar. Kalau kita ingin selamat, ambillah pemahaman mereka di dalam beragama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Maka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjadi sebab hidupnya hati seorang mukmin. Kemudian perkara yang ketiga, beliau menjelaskan kepada para penduduk Basrah waktu itu, idda'aitum adawatasy syaitan wattaba'tumuhu. Kalian mengaku memusuhi syaitan, tetapi nyatanya kalian mengikutinya. Namanya musuh kan jangan diikuti, ya enggak? Tapi nyatanya kita selalu terbuai dengan langkah-langkah syaitaniyah. Padahal kalau ditanya, setan musuh kamu enggak? Iya dong, musuh saya, kayak gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh hambanya untuk menjadikan setan sebagai musuhnya. Sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah ia musuh selama-lamanya.
Berarti nggak ada batasnya. Oh, nantilah sampai akhir tahun 2024 saya bermusuhan dengan syaitan. Kalau 2025 damai aja. Jangan ya. Yang namanya setan itu sepanjang masa nggak bakalan baik. Karena dia tentaranya iblis alaihi laknatullah. Ada setan baik? Ada nggak bapak-bapak? Nggak ada. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa kita pastikan setan itu selalu jahat? Karena misinya dia mencari customernya supaya sama-sama menjadi penghuni neraka. Sasarannya kita. Ya. Sasarannya kita. Dia pengen teman. Untuk nanti bertempat tinggal di mana? Di neraka. Maka ada sebuah kisah dalam sebuah hadis ya. Hadis ini disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nabi SAW menceritakan perkara gaib. Beliau bersabda, iblis itu setiap hari briefing. Berarti kita harus percaya enggak? Harus percaya. Iya juga ya. Ada briefingnya. Sebagaimana suatu perusahaan pasti kalau pagi-pagi apa? Briefing dulu lah kayak gitu sebelum apa? Sebelum keluar ke lokasinya masing-masing, gitu kan? Nah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari iblis itu selalu membriefing bala tentaranya dari kalangan syaitan. Kemudian dia berkata, "Man adalla minkum musliman albastuhu tajan." Silakan bisa dilihat dalam silsilah hadis sahihah. Siapa nih di antara kalian satu hari bisa menyesatkan satu orang muslim saja, aku berikan mahkota. Luar biasa ini iming-imingnya ya. Ibarat dikata bos nih ya. Bos mengatakan kepada karyawannya, ini satu hari kalian bisa cari satu customer beli produk kita, udah ada hadiah menarik. Satu hari aja udah, satu aja customer. Karena menurut bos itu satu hari satu customer, satu bulan tinggal dikalikan gitu. Udah nggak perlu repot cari 5, 6, 7, satu hari aja ada hadiah. Yang penting produk kita terjual gitu. Ternyata iblis alaihi laknatullah yang sudah menyiapkan permusuhan dia dari diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman, memotivasi bala tentaranya. Man adalla minkum musliman albastuhu tajan. Makanya kan bala tentara iblis itu apa? Semangat untuk menyesatkan kita, untuk menghitamkan hati kita, dan untuk mematikan hati kita. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih berkata, idda'aitum adawata syaitan, kalian mengaku memusuhi syaitan, wattaba'tumuhu, kenapa kalian selalu ikut langkah-langkahnya. Kita ini kadang-kadang gak terasa ikhwah, dianggapnya langkah iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan kita itu langsung. Lah, mereka itu lebih cerdik ya, punya 1001 akal. Nah, jangan 1001 lah, 2000 lebih banyak lagi ya. Punya banyak cara menyesatkan kita. Kalau kita nggak bisa disesatkan secara langsung, pelan-pelan ikhwah. Dan inilah yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutuwat. Apa itu khutuwat? Jamak dari khutwah, langkah-langkah syaitaniyah. Seorang hamba biar nggak merasa sekarang lagi menuju pada jurang kebinasaan. Dia nggak merasa, karena dia iblis sudah memiliki trik tersendiri untuk menyesatkan kita. Dan kita jangan membayangkan ya, dia selalu menyerang kita secara jelas. Kadang-kadang main halus, main rapi. Kalau kita diserang dengan main halus, main rapi, kuat nggak? Nggak kuat kita itu. Dan dia iblis, begitu juga bala tentaranya akan melihat titik kelemahan kita, Bapak Ibu.
Apabila contohnya seorang hamba yang bernama Abdurrahman misalkan ya, sholat malamnya kuat, iblis gak akan bakalan datang tentang sholat malam, tapi dari sisi yang lain. Oh ini hamba puasa sunnahnya kuat, gak bakalan datang dari arah situ ya, tetapi cari titik kelemahannya. Oh ternyata kelemahan fulan masalah ini, aku akan datang melalui pintu tersebut. Sebagaimana seorang musuh juga selalu mencari titik kelemahan kita. Dalam olahraga saja ya kita lihat, misalkan badminton ya, musuh itu kalau nyemes terus ternyata bisa ditangkis ya, maka dia cari akal. Oh ternyata ini lawan saya backhand-nya itu lemah. Akhirnya langsung kasih bola ke situ terus, sehingga biar gak nyaman. Kemudian kemenangan dia raih. Begitu juga syaitan ingin menang, ingin mengajak kita untuk sama-sama menjadi penghuni neraka. Semakin kita mengikuti dan menuruti langkah-langkah mereka, semakin hitam bapak-bapak, ibu-ibu hati kita. Itulah yang menjadi permasalahan. Idda'aitum syaiton adawatah wattaba'tumu. Kita selalu ngaku setan adalah musuh, tapi lemahnya kita mengikuti terus. Berarti kita harus waspada ya. Dan kita harus pahami titik kelemahan kita. Jangan sampai kelewatan, karena disitulah syaitan akan menyerang kita. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat. Menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah subhanahu wa taala, yang menjadikan hati seorang manusia mati, ishtaghaltum bi'uyubin nas walam tashtaghilu bi'uyubikum. Ini masalah penting ikhwah. Ternyata kalian selalu sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain, menghantamnya, menghujatnya tanpa dasar dibenarkan, bahkan walam tashtaghilu bi'uyubikum. Sementara kalian tidak sibuk, lupa akan aib yang kalian miliki sendiri. Ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang wajibnya seorang muslim itu terus muhasabah, mengadakan evaluasi diri. Itu jauh lebih penting daripada kepoin orang lain. Bagaimana hati kita bisa selamat, bisa sehat, kalau kesibukan kita setiap hari mata-matain orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Itu menunjukkan hati seorang muslim sudah berpenyakit, karena evaluasi dirinya sudah mulai berkurang. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ialah terus-menerus adakan evaluasi diri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah ayat ini masyhur, terkenal dan sudah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan perhatikanlah setiap jiwa apa yang akan dia kerjakan untuk hari esoknya. Di sini para ulama mengambil dalil tentang betapa pentingnya al-muhasabah. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan ayat tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ungkapannya, la yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsihi ashadda muhasabatan.
Seorang hamba menurut ayat ini ya, kata para ulama, tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sampai dia lebih ketat untuk mengoreksi dirinya dibandingkan kerjaan-kerjaan yang lain. Maka hati seorang manusia untuk bisa hidup, adakan evaluasi diri setiap hari. Jangan pernah bosan. Karena kalau orang mengadakan evaluasi diri, muhasabah, pasti akan terus-menerus membentuk karakternya dia menjadi lebih baik. Jangan terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, sementara kita lupa terhadap kesalahan diri kita. Bukan berarti kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang kelirunya ialah orang terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain, kesalahan dirinya tidak pernah dia perhatikan. Itulah yang menyebabkan hati seorang manusia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Baihaqi rahimahullah subhanahu wa taala, seorang imam besar ya, pernah mengatakan dalam kitab Raudhatul Uqala, man ishtaghala bi uyubin nas qabla uyubihi ta'iba badanuhu wa umiya qalbuh. Barang siapa yang selalu lebih sibuk memperhatikan kesalahan orang dibandingkan kesalahan dirinya, berarti bikin capek sendiri badannya dan hatinya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati dibutakan, ini berbahaya. Kalau badan terasa capek, lebih mending bisa istirahat. Tapi kalau hati sudah Allah butakan, sangat susah untuk kita perbaiki. Inilah yang menjadi penyakit di tengah-tengah manusia menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Kalau kita ingin hatinya tidak mati, maka sudah, ayo kita perbaiki diri kita. Terus menerus adakan evaluasi diri. Muhasabatun nafs itu sangat penting dalam hidup seseorang. Bila perlu kita jadwalkan bapak-bapak ibu-ibu. Setiap hari kita punya 24 jam. Sebelum sholat subuh harus ada muhasabah walaupun berapa menit. Itu waktu yang terbaik. Seseorang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari segala perbuatan yang telah ia lakukan dan memplanningkan perbuatan berikutnya dengan minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya muhasabah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian terus-menerus, koreksi sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di yaumul hisab, yaitu hari kiamat. 4 perkara inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Kita ulangi supaya kita bisa terus-menerus ingat. Yang menjadikan hati seorang manusia mati sehingga doanya tidak diijabahi, menurut beliau rahmatullah alaih, kita tidak memprioritaskan hak Allah. Ingat ya bapak-bapak ibu-ibu, pokoknya yang namanya hak Allah harus kita dinomor satukan. Apapun aktivitas kita, kalau sudah Allah manggil kita, terus bergegas kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang bisa menenteramkan dan menenangkan jiwa kita bapak-bapak ibu-ibu. Nabi SAW diceritakan dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Apabila dalam suatu perjalanan yang namanya safar, perjalanan kan capek ya, pikiran putek ya, badan capek, itu namanya perjalanan. Tapi menurut Bilal bin Abi Rabbah menceritakan kepada kita, kebiasaan Nabi di setiap kali perjalanan merasa keletihan, kemudian terdengar waktu adzan, artinya waktu sholat, Nabi mulai semringah, langsung berhenti di suatu tempat,
kemudian mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, sudah datang waktu sholat, ayo kita istirahatkan, kita tenangkan hati kita dengan mendirikan sholat. Artinya berhenti aktivitas dan menuju kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menenangkan hati seorang hamba. Kemudian perkara yang kedua, kalau hati kita tidak mau mati, beragamalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kecintaan kita terhadap beliau yang paling utama kita buktikan dengan mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga, supaya hati seorang manusia tidak mati, ingat, syaitan selalu menjadi musuh kita. Dia akan merencanakan segala rencana, main rapi, main halus, main bersih. Itu yang bikin kita nggak kuat, ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba digoda oleh teman, ayo nih pisau bunuh dia. Nah ini kan jelas ya, oh nggak mau lah. Nah ini nggak main rapi, ya nggak. Tetapi syaitan punya langkah-langkah tersendiri. Ketika seorang muslim mengaku permusuhannya terhadap syaitan, maka jangan mengikuti apa? Langkah-langkahnya. Setiap kali kita mengikuti langkahnya, menjadi titik hitam di dalam hati kita. Dan perkara yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan ini, yang menjadikan seseorang hatinya mati, ialah kalau lebih sibuk ngurusi aib orang lain dibandingkan apa? Ngurusi aib diri sendiri. Oleh sebab itu, perbanyakilah kita untuk bermuhasabah. Ada beberapa alasan yang sangat ilmiah ya, kenapa kita harus terus bermuhasabah. Karena tadi alasan pertama, muhasabah adalah karakternya orang yang bertakwa. Tanpa muhasabah, seseorang gak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga muhasabah, orang yang terus-menerus mengoreksi diri, maka akan membentuk karakter supaya menjadi lebih baik. Dia sadar sekarang belum mencapai sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan muhasabah terus berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dalam kajian tematik Tazkiyatun Nufus. Semoga apa yang sudah kita bahas selalu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita gunakan waktu yang selebihnya sedikit. Kalau ada yang mau bertanya di antara kita, falyatafadhal minkum mashkur. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali perbuatan tergantung pada suatu keadaan, dan Allah hukum Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang akan dilakukan. Dalam tafsir tafsir saya baca itu arti syakilah itu bisa keadaan atau juga tabiat atau karakter. Yang saya mau tanyakan adalah apakah kalau kita lihat mengenai dosa dan pahala, orang itu reward dan punishment, itu artinya penghargaan atau hukuman itu aja. Kalau kita tinggal di situ, apakah ayat ini bisa diartikan bahwa untuk suatu perbuatan itu tergantung pada keadaan dan karakter dari para pelaku. Sebagai contoh, seorang yang dalam keadaan miskin kelaparan,
mencuri, dosanya akan berbeda dengan orang yang kehidupan itu mencuri hanya sama. Ini artinya apakah itu bisa dikatakan demikian? Kalau bisa karena perbuatan itu tergantung daripada keadaan atau karakter daripada pelaku, ini akan memudahkan kita kalau memahami kepada kita untuk memberi maaf kepada orang. Kadang tahu, oh ya dia dalam keadaan apa namanya mencuri hak saya loh, sehingga saya mudah memaafkan. Apakah ini bisa dipakai hujah untuk demikian? Iya. Iya, Assalamualaikum. Ya, insya Allah sudah cukup ya. Artinya tadi yang dipaparkan juga menyebutkan penafsiran ulama Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Maka itu diantara maknanya. Artinya seseorang yang dalam keadaan berkecukupan ternyata dia mencuri kan lebih dahsyat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika dia terpepet, walaupun dua-duanya tetap menjalankan dosa dan tetap berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda-beda keadaan manusia. Yang menjadi pelajaran buat kita ialah terus-menerus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita bisa diluruskan agama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, insya Allah kita cukupkan pembelajaran kajian. Oh mana? Ada lagi? Oh iya silakan Pak, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya sebenarnya ini jawabannya ialah di awal pembahasan tadi ya. Semuanya dikembalikan kepada hati seorang manusia. Maka ketika seorang muslim terus menerus fokus terhadap segumpal daging ini, yang lainnya akan ngikut. Ketika dia bisa memperbaiki, yang lainnya juga akan baik dan akan menjadi lebih sempurna. Oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, sangatlah penting bagi kita semuanya untuk terus-menerus memperbaiki keadaan hati kita dengan cara membiasakan diri untuk senang terhadap perbuatan baik. Karena kan makanan hati itu ketaatan-ketaatan supaya biar tetap sehat. Semakin kita banyak ketaatannya, kemudian banyak ibadahnya dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semakin memberikan konsumsi makanan bergizi untuk hati kita. Jangan dikira perbuatan baik itu nggak mempengaruhi loh. Makanya kan para ulama mengatakan jangan pernah Anda remehkan perbuatan baik, itu makanan hati Anda. Gitu.
Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah Anda remehkan dosa. Dosa itu menghancurkan hati Anda. Pernah ingat enggak ucapannya Ibnu Mas'ud dan juga yang lainnya? Kenapa sih kok aku nggak bisa tidur? Nggak bisa bangun malam. Dijawab dengan kalimat ringkas. Itu karena dosa sudah menguasai hatimu. Jadi susah bangun malamnya itu. Makanya kan setiap hari kita terus kasih makan hati kita ya. Sebagaimana jasad kita pun kita kasih makan. Cuman kan makanan jasad dengan makanan hati itu beda. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan selebihnya saya pribadi mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.